banding-bandingkan kami dengan rakyat jelata. Kami anggota DPR, kami bukan tukang beca, kami bukan rakyat jelata. Ada kan anggota DPR yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya membandingkan anggota DPR misalkan dengan anjing, ya karena saya tidak boleh membandingkan anggota DPR dengan rakyat, begitu kan ya. Dan sekali lagi ini bukan penghinaan, saya tidak menyamakan DPR dengan anjing, saya justru membedakan karakteristik di antara mereka berdua. Maka dalam hal inilah kemudian demo tanggal 25 Agustus itu diselenggarakan. Kekecewaan, rasa sakit hati, penderitaan, keputusasaan dari rakyat Indonesia terhadap anggota DPR kita, bahwa kita selama ini itu sudah disakiti oleh pemerintah, udah begitu banyak kami itu menderita, udah begitu sering, begitu tulinya telinga kami setiap hari mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar buruk dari pemerintah. Nah sekarang setelah itu semua terjadi, tiba-tiba DPR yang menjadi perwakilan dari kami, yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembawa aspirasi, penyambung lidah rakyat, katanya seperti itu, tiba-tiba juga dipertontonkan sedang mengkhianati rakyat. Ada yang sedang berjoget-joget karena tunjangannya naik, ada yang mengolok-olokkan rakyat, ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Iya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak. Wujud dari kengerian yang ada dalam hati kami. Dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Apa Gus Dur tolol? Dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Saya pikir kalau Pak Karno dan Gus Dur hidup di zaman sekarang, iya, kayaknya mereka tolol. Dengan kondisi uang yang sangat banyak, koneksi yang sangat melimpah, mereka masih jadi WNI. Dengan semua penderitaan ini, ya kayaknya mereka emang beneran seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan akhirnya apa? Ya rasa frustasi kami itu kami tuangkan dalam demonstrasi. Tapi ini ada satu catatan yang penting, dan ini bahkan menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar lagi. Jadi Indonesia itu Indonesia -1 gitu ya. Jadi bukan Godzilla -1 tapi Indonesia -1, karena setelah kami mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, dikhianati habis-habisan, kemudian dikabarkan berita buruk terus-terusan, kemudian kami tidak mendapatkan pekerjaan.